Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Lestari dari kelas 11 MIA A. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang Pancuran Duyung yang berlokasi di Air Hitam. Jadi saya mendapat informasi dari narasumber yang pernah melakukan kunjungan, bisa disebut ruqyah, ke lokasi Pancuran Duyung yang ada di Air Hitam bersama Habib dari Jambi. Jadi pada saat ia kunjungan ke Air Hitam, Habib mendapatkan informasi mengenai Pancuran Duyung. Kemudian Habib melakukan ritual untuk meminta izin dengan cara mengundang penghuni agar bisa memberi informasi lebih jelas mengenai informasi zaman dulu. Jadi ia mendapatkan izin, kemudian yang pertama masuklah, dan pada saat Dayang merasuki tubuhnya, dia tidak ada membicarakan apapun. Kemudian tak lama para Habib dan ia pun mendapatkan izin. Kemudian yang pertama masuklah Dayang. Pada saat itu Dayang tidak memberikan informasi apapun, dia hanya berdiam. Dan sang Habib pun mengetahui bahwa itu bukan seorang putri. Kemudian Habib menanyakan, "Adakah putri?" Dia menjawab, "Ada." Dan Habib pun menanya, "Di mana?" Dia menunjukkan ke suatu arah. Kemudian dia pun tak lama Habib memanggil, kemudian sang putri pun masuk ke dalam tubuh seorang gadis tadi. Sang putri pun langsung mau masuk ke dalam seorang gadis. Kemudian ia memberikan informasi. Jadi ia bercerita bahwa pada zaman dahulu terdapat tempat tinggal yang bisa disebut kerajaan yang bertepatan di lokasi Pancuran Duyung Air Hitam. Awal mula berdirinya ada sepasang suami istri yang berlabuh di pantai itu, dan mereka menemukan sebuah tempat. Lalu mereka membuat rumah, bisa disebut kerajaan kecil, dan tak lama kemudian mereka memiliki anak wanita yang disebut dengan putri. Kemudian berdatanglah satu persatu orang dari berbagai daerah. Lalu raja dan ratu menjadikannya sebagai dayang dan prajurit. Raja dan ratu kemudian membangun berbagai bangunan dan mereka melakukan usaha bercocok tanam. Dan kerajaan tersebut bisa disebut sebagai kerajaan Islam karena berpenghuni orang-orang Islam. Lalu sang Habib pun menanyakan tentang pusaka dan meminta izin untuk memintanya. Dan putri pun menjawab, "Ambil sajalah," dengan nada yang kurang senang. Kemudian tak lama kemudian sang Habib pun mengambil dari dalam pasir dengan cara menarik dari bawah pasir. Dan ternyata benar, Habib pun mendapatkan pusaka yang disebut sebagai pati lele. Pada saat itu dia mendapatkan sepasang pati lele dengan kondisi satu utuh dan satu terpotong. Dan setelah mendapatkannya, kemudian putri pun bercerita bahwa di dekat kerajaannya terdapat tempat yang cukup berbahaya, dan putri pun berpesan bahwa kepada anak muda bahwa kalau memain ke pantai itu harus menjaga sikap dan menjaga perbuatannya, harus lebih berhati-hati.
dahulu mereka berhubungan. Kemudian putri pun bercerita bahwa di Teramang terdapat dua makam syekh yang sampai sekarang masih ada, dan mereka pun dahulu memiliki hubungan yang cukup baik. Kemudian putri pun bercerita lagi tentang runtuhnya kerajaan tersebut dikarenakan oleh pendatang yang bersifat kurang baik, dengan cara pendatang itu menghancurkan kerajaan tersebut. Kemudian putri pun bercerita tentang runtuhnya kerajaan tersebut dengan orang pendatang yang bersifat kurang baik dan memiliki niatan jahat untuk mengambil harta dengan cara mengobrak-abrik, tetapi usahanya pun gagal dikarenakan terdapat banyak para prajurit. Kemudian raja berpikir untuk tidak menampakkan atau menyembunyikan kerajaan tersebut. Dan menurut putri, kerajaan hingga sampai saat ini masih ada, tetapi tidak dapat dilihat oleh kasat mata saja. Itulah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.